Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esra Soru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai Kristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Pak Esra, kalau bagaimana dengan kurban, Pak, Hari Raya Kurban? Seringkali juga kita kebagian tuh Pak, daging Pak. Nah, atau mungkin ada, jangankan ada agama lain atau percayaan lain juga mungkin yang mempersembahkan biasanya di meja persembahan gitu Pak. Nah, itu boleh nggak sih seperti itu dimakan Pak? Itu untuk menyambung tentang Hari Raya tadi Pak. Ya, saya kira kalau di dalam di dalam Alkitab itu juga ada aturan ya, aturan soal makan makanan berhala. Makan daging persembahan berhala dalam upacara penyembahan berhala agama kafir. Ini jelas dilarang. Ya, 1 Korintus 10 ayat 21-22. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membagikan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat dari dia? Jadi kalau ada acara ritual tertentu, nggak boleh ikut. Ikut makan di sana dalam upacara agama. Ya, itu pertama. Kedua, makan daging bekas persembahan berhala yang lalu dijual di pasar, di mana kita tidak bisa tahu mana daging yang bekas persembahan, mana yang tidak. Maka ini boleh. Ya, ini yang di 1 Korintus 25-26. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya milik Tuhan. Nah, ketiga, makan suguhan yang diberikan oleh orang yang mengundang kita. Ini terbagi dalam dua kemungkinan. Pertama, kalau orang yang mengundang itu tidak mengatakan apa-apa, apakah makanan itu bekas persembahan berhala atau bukan, maka kita boleh makan apa saja yang dihidangkan. Kalau dia nggak ngomong. 1 Korintus 10:27. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, undangan itu kamu terima, makan apa saja yang dihidangkan padamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Tapi, kalau orang yang mengundang itu berkata bahwa itu adalah persembahan berhala, maka tidak boleh dimakan. Ayat 28. Tapi kalau seorang berkata itu persembahan berhala, jangan engkau memakannya. Oleh karena dia mengatakan hal itu padamu, karena keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Jangan kamu menemukan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi, Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Ya, jadi itu aturannya ya. Jadi intinya gini, bahwa apabila kita diberi, misalnya kan pada masa lalu itu konteksnya begini, bahwa ada banyak penyembahan berhala, di mana orang memberikan korban terhadap berhala-berhala itu. Lalu setelah korban diberikan, banyak yang dibawa ke pasar dan dijual. Nah, lalu orang Kristen pergi ke pasar. Pada waktu orang Kristen pergi ke pasar itu
seringkali mereka tanpa sadar mereka membeli daging yang telah dipersembahkan kepada berhala-berhala itu. Lalu muncullah banyak pertanyaan, bolehkah orang Kristen memakan makanan yang telah dipersembahkan pada berhala itu? Lalu Paulus mengatakan, ya di dalam 1 Korintus ya. 10 ayat 28, Pak. Ya. 1 Korintus 10 ayat 28, Pak. Ya, 1 Korintus 10 ayat 28. Tetapi kalau seorang berkata padamu itu persembahan berhala, janganlah kau makannya. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu padamu, karena keberatan-keberatan hati nurani. Nanti juga di 1 Korintus pasal 7, ya, 8, itu saudara bisa lihat, saya bisa share screen ya? Bisa, Pak. Silakan. Oh. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu bahwa kita mempunyai pengetahuan ini ya, tentang hal makan daging persembahan berhala. Kita tahu tidak ada berhala di dunia, tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Memang benar banyak Allah, banyak Tuhan demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Ya. Nah, jadi dengan kata lain begini, kita ini kan hanya percaya satu Allah saja. Jadi sebenarnya Tuhan-Tuhan yang lain, dewa-dewa yang lain itu sebenarnya nggak ada. Ya. Karena itu sebenarnya kalau kamu beli makanan atau daging persembahan berhala itu, kalau kamu mau makannya ya nggak apa-apa. Itu tidak membuat kamu lebih dekat dengan Allah atau tidak merugikan juga. Nah, tetapi ada beda antara kamu tahu itu makanan untuk berhala, lalu orang berikan kepada kamu, jangan. Tapi kalau kamu tidak tahu, ya sudah nggak apa-apa. Tidak ada masalah dengan hal itu. Nah, sekarang bagaimana dengan kurban yang di hari raya kurban itu? Itu kan kita tahu juga, itu kembali kepada pemahaman kita. Apakah orang Islam itu menyembah Allah yang sama dengan kita? Atau berbeda? Itu akan mempengaruhi. Kalau orangnya menganggap bahwa ternyata misalnya Islam menyembah Allah yang berbeda dengan kita, ya itu artinya itu Allah lain. Dan kalau kita tahu itu dipersembahkan kepada Allah yang adalah Allah lain itu, maka harusnya orang Kristen nggak boleh. Tapi saya nggak percaya demikian. Saya percaya bahwa orang Islam sebenarnya bermaksud menyembah Allah yang sama dengan kita. Karena sejarahnya dari Abraham, Ishak, Yakub, dan lain sebagainya itu sama. Hanya menurut saya, konsep tentang Allahnya yang menjadi berbeda. Ya, bukan pribadi yang dituju, tapi konsepnya yang berbeda. Karena itu saya tidak melihat perbedaan pribadi yang dituju, maka saya anggap bahwa sebenarnya dalam hal memberikan persembahan korban itu mereka tidak sedang menunjukkan kepada berhala. Karena itu kalau menurut saya mau makan daging persembahan daging kurban, bagi saya nggak ada masalah. Boleh-boleh aja. Terima kasih saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama Pendeta Esra Soru. Jangan lupa segera mendaftar dengan klik link pada caption sekarang juga. Informasi selengkapnya ada pada image akhir video ini.